Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi video pembelajaran kita untuk kesempatan kali ini di materi tentang gambar tampak. Nah, setelah kemarin kita belajar soal bagaimana gambar denah, maka selanjutnya salah satu gambar yang penting juga untuk diproduksi oleh seorang arsitek untuk menjelaskan sebuah konsep atau gagasan, yaitu adalah tentunya tampak. Nah, tampak ini menyangkut bagaimana nanti gubahan massa bentuk dari sebuah desain arsitektur yang ingin ditampilkan oleh seorang arsitek. Nah, apa tampak itu? Secara pengertian, tampak adalah gambar proyeksi sesungguhnya. Jadi kita membuat sebuah gambar tampak sebenarnya itu dari sebuah proyeksi ortogonal. Jadi misalnya kita punya sebuah objek tiga-dimensional, kemudian secara ortogonal kita melihat si objek tiga-dimensional ini dari beberapa sisi, dari sisi depan, sisi kanan, kiri, dan belakang. Nah, nantinya produk akhir dari sebuah gambar tampak itu adalah sebuah gambar dua dimensional yang datar pada bidang kertas dua dimensi. Nah, itu pengertian dasar dari gambar tampak itu sendiri. Secara prinsip juga gambar tampak merupakan sebuah wujud yang tadi saya katakan adalah wujud bangunan itu yang ditampilkan dalam kertas dua dimensi. Nah, ini nanti biasanya kita memang tampilkan minimal dalam bentuk gambar yang 4 sisi. Jadi mulai dari sisi depan tentunya, kemudian tampak samping kiri, kanan, dan belakang. Nah, gambar ortogonal itu apa sih? Jadi setelah mendengar istilah bahwa gambar tampak itu adalah gambar ortogonal, mungkin beberapa dari kalian bertanya, apa sih itu gambar ortogonal? Nah, gambar ortogonal adalah teknik sebenarnya, cara menggambar atau memproyeksikan sebuah benda. Jadi misalnya kita punya benda tiga-dimensional, kemudian kita proyeksikan atau cerminkan ke sebuah bidang datar yang tegak lurus terhadap bidang itu, sehingga nanti pada saat dicerminkan ukuran, bentuk, dan massa dari bangunan itu bisa terekam secara terskala pada bidang datar itu. Nah, apa fungsinya gambar tampak itu? Jadi secara prinsip sebenarnya tampak itu tentunya pasti berfungsi untuk menampilkan karakteristik atau bentuk fisik dari sebuah bangunan itu ketika kelihatan dari luar bangunan, sehingga nanti orang dapat dengan mudah mengenali bangunan ini. Oh, seperti ini rupanya. Jadi tampak ini seperti rupa atau muka dari sebuah bangunan yang ditampilkan keluar kepada orang lain. Nah, fungsi yang lain untuk gambar tampak ini adalah untuk menampilkan proporsi dan skala gambar itu terhadap pemakainya atau manusianya. Simbolnya biasanya diberikan skala pembanding, biasanya gambar manusia atau gambar pohon di dekat gambar skala tampak sendiri. Kemudian dari sisi lain juga tampak berfungsi juga memberikan ekspresi-ekspresi keindahan ya tentunya. Jadi finishing material, baik itu warna maupun tekstur dari ekspresi-ekspresi estetik itu perlu juga ditampilkan dalam sebuah gambar tampak. Karena kalau saat kita melihat gambar denah, kita hanya fokus melihat pada struktur ruang dan organisasi ruang yang ada di dalam bangunan itu, kita tidak bisa melihat raut luarnya. Maka tampak ini menjadi media yang sangat baik untuk arsitek untuk
memperlihatkan sisi-sisi estetisnya. Jadi ini adalah medianya. Kemudian informasi apa yang minimal harus ditampilkan dalam sebuah gambar tampak? Tentunya sebagai gambar yang ortogonal, yang skalatis, dia harus memiliki dimensi dari satu sisi ke sisi lain, dari sisi bawah ke atasnya, itu semuanya biasanya harus diberikan dimensi. Kemudian tadi proporsinya juga harus ada. Kemudian dia juga harus menampilkan style arsitektur tadi, jadi karakter atau gaya arsitektur yang ingin ditampilkan, kemudian warna, kemudian material dan estetikanya juga. Nah, sama seperti gambar denah kemarin, itu ada informasi-informasi dasar yang harus ada di gambar tampak. Yang pertama itu tentunya soal notasinya. Kalau di gambar tampak ini, notasi itu menyangkut jenis materialnya, kemudian notasi-notasi yang mendukung penampilan bangunan itu seperti pembayangannya atau shadingnya. Karena bangunan yang ingin kita tampilkan atau gambar yang ingin kita tampilkan ini kan sebenarnya gambar 3 dimensional, tapi kita tuangkan dalam gambar 2 dimensi, sehingga ada beberapa notasi yang perlu diberikan untuk memberikan penegasan bahwa area ini misalnya agak maju atau agak mundur dibandingkan area yang lainnya. Jadi misalnya frame jendela ini, kalau kita beri bayangan di sampingnya seperti ini, berarti ini memberikan penegasan notasinya bahwa si frame jendela ini lebih agak menonjol sedikit dibandingkan dinding yang ada di belakangnya. Nah, itu salah satu fungsinya kenapa harus ada shading ini, pembayangan di gambar tampak. Kemudian tentunya harus ada dimensi dan elevasi. Elevasi itu menyangkut ketinggian dari masing-masing area yang ada atau lantai yang ada di gambar tampak ini. Nah, jenisnya juga ada 2, sama dengan gambar denah kemarin ya. Ada yang denah ada tampak arsitektural untuk kebutuhan presentasi, biasanya dia berwarna lebih eye-catching, gampang mudah dimengerti, karena biasanya untuk kebutuhan orang-orang yang tidak berkecimpung di bidang engineering atau orang-orang awam. Nah, jenis gambar yang kedua adalah gambar teknik atau gambar kerja. Ini biasanya untuk kebutuhan pekerjaan di lapangan. Nah, itu biasanya juga hitam putih sama seperti gambar denah. Nah, mungkin itu penjelasan singkat kita untuk materi tentang tampak. Mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk lebih memahami materi tentang tampak ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.